polisinya di depan naik mobil, di belakangnya itu busnya akan ngikutin mobil polisi ini. Dia masuk ke mobil yang ada di depan itu, mobil yang ada polisinya. Jadi sepanjang di bus tuh Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to our channel Cerita Kunafa with me Amalia. Dan aku Reza. Kali ini kita mau bahas tentang gimana sih cara dapetin driving license di UAE, terutama di Abu Dhabi. Yang jelas nggak bisa nyogok, guys. Sebelumnya aku udah pernah bahas cara kalian kalau udah beli kendaraan di sini. Seharusnya memang kita bahasnya tentang dapetin license-nya dulu ya. Kita udah pernah bahas tentang cara dapetin mulkia atau SIM di sini. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat di bawah sini guys. Nanti akan aku kasih linknya di deskripsi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita mulai tanya-tanya bapak satu ini. Karena dia yang sudah berhasil mendapatkan SIM mengemudi di sini. Waktu itu ada pertanyaan nih dari salah satu sahabat Cerita Kunafa. Apakah ngambil SIM di sini susah? Good question. Jadi, masalahnya kalau dibilang susah, ya relatif gampang, tapi dibilang gampang, ya susah. Jadi, buat kalian yang belum tahu, SIM seperti apa sih yang ada di UAE? Bedanya ya, untuk mobil pun kita ada SIM untuk manual transmission dan SIM untuk automatic transmission. Kalau kita dapatnya itu untuk manual transmission, itu kita diperbolehkan untuk mengemudikan mobil yang otomatis maupun manual. Tapi kalau SIM kita itu untuk automatic transmission, kita tidak diperbolehkan untuk mengemudi mobil yang manual transmission. Kalau memang kalian bisa gunakan yang manual, kalian minta aja untuk manual transmission. Jadi kalian bisa mengemudi keduanya. Mungkin satu saat pengen ganti kendaraan atau gimana gitu. Kalian punya kesempatan lebih besar lah. Apa sih yang dibutuhkan atau syarat-syaratnya apa aja untuk ngambil driving license di UAE? Ini kita ngomong yang pure dari awal ya, yang baru pertama kali keluar negeri, pengen dapetin SIM di sini gitu. Sini syarat-syaratnya ada beberapa guys. Jadi yang pertama umur kita minimal 18 tahun. Terus yang kedua kita juga harus punya visa residensi di sini. Baru kita boleh untuk ngajuin SIM. Kemudian ada juga yang namanya tes mata. Itu kita harus lolos. Tes mata ini biasanya dia adanya di mall-mall ya. Salah satunya ada di Al-Wadah Mall ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi harus yang authorized. Memang Ya, authorized dari kepolisian. Itu teman-teman bisa browsing aja. Coba browsing di internet. Biasanya ada keterangannya. Atau kalau misalkan lagi jalan-jalan dan lihat ada tempat optik gitu ya. Itu bisa ditanya apakah ini bisa untuk ngambil SIM atau enggak. Jadi bisa confirm ke mereka. Buat teman-teman yang pengen beli kendaraan dan pengen dapetin SIM, di sini bisa menghubungin yang namanya Drivers and Vehicles Licensing Department. Bilang bahwa saya pengen dapetin SIM. Kalau di Abu Dhabi tempatnya ada di Musafa guys. Kita sudah menyelesaikan teori tes. Ya seperti yang dibilang, yang baru benar-benar keluar negeri dan pengen ngambil SIM ini, ada serangkaian modul yang harus diambil. Itu teori, ada tesnya juga, itu semuanya kita harus lulus itu. Sisanya kita harus melengkapin dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhin. Ini adalah dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian siapkan untuk melengkapi requirement dari mereka. Tentu aja kita harus lulus ujian praktek, road test, diminta untuk membayar biayanya untuk bisa mendapatkan SIM ini. Katanya sih sekitar 5.000 sampai 7.000 dirham. Kalian bisa lihat di sini biaya-biayanya untuk ngambil SIM di UAE. Mungkin ada dari kalian yang datang ke sini dengan SIM internasional ya. Itu kalau misalkan status kalian itu hanya sebagai turis, atau baru awal-awal nih, misalkan dapat pekerjaan di sini, terus baru awal-awal datang, SIM internasional bisa dipakai. Tapi SIM internasional itu akan tidak berlaku kalau status visa kalian sudah dirubah jadi status tinggal. Atau kalian sudah punya Emirates ID, itu otomatis SIM internasional kalian udah nggak bisa dipakai lagi untuk nyetir di UAE. Ya, jadi harus mengurus SIM di sini. Oke, sekarang SIM udah. Terus gimana nih yang belum punya SIM internasional? Atau dia baru mau ambil SIM di UAE? Jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa buat yang pertama kali baru datang itu memang dia harus mulai dari basic ya, harus ngikutin course itu. Jadi intinya teori lah, teorinya dari kepolisian tentang lalu lintas di sini seperti apa. Itu kita diwajibin ngikutin modul. Jadi ada kelas-kelas gitu yang kita diajarin teorinya seperti apa. Kemarin juga ada temen yang bilang, katanya ternyata course-nya itu bisa dipersingkat lagi. Jadi di sini tuh ada paket yang biasa, guys, ada paket yang VIP. Untuk yang VIP, course-nya itu bisa dipersingkat. Yang seharusnya misalnya 8 course, ini bisa jadi cuma 2 course atau berapa. Dan harganya akan lebih mahal dibanding yang biasa gitu.
Gimana dengan car driving instructor di sini? Katanya ada pelatihan-pelatihan yang kita bisa bayar sendiri untuk ambil course-course supaya mempermudah kita pada saat nanti ujian mengambil driving license-nya atau road test-nya. Ada istilahnya instrukturnya ya, naik mobil warnanya putih orange, itu mungkin teman-teman yang di Abu Dhabi udah pernah lihat, bentuknya mirip taksi padahal itu untuk belajar nyetir. Di kita yang nyetir dia akan komentar gitu. Seperti yang tadi dibilang bahwa ini mungkin nggak berlaku buat yang sudah memegang SIM di GCC, dapat golden charge itu nggak perlu ngelaluin ini. Kalau saya pribadi sih lebih baik kalau bisa ikut aja. Saya sendiri waktu itu saya punya golden chance tapi memilih untuk ikut 2 kali, paling nggak 2 kali nyoba nyetir di jalanan Abu Dhabi karena ada mungkin beberapa peraturan yang sedikit berbeda di sini. Setelah itu baru ujian praktek, ini yang akan diawasin sama polisi beneran ya. Jadi nanti teman-teman tuh akan dapat schedule-nya ya, tanggal berapa harus road test. Nanti kita biasanya disuruh datang pagi-pagi. Di situ akan ada beberapa bus di-assign. Di dalam bus itu nanti ada beberapa kandidat sama seperti kita yang pengen road test dan pengen dapetin SIM. Bus ini seperti ruang tunggu. Jadi nanti kita akan giliran tuh dipanggil satu-satu. Polisinya ada di depan, di mobil ya. Nanti dia masuk ke mobil yang ada di depan itu, di depan mobil yang ada polisinya. Terus di belakangnya itu busnya akan ngikutin mobil polisi ini. Jadi kayak waiting list gitu ya? Iya, jadi di waiting list ini nanti kita akan nunggu panggilan. Dimana nanti di ujian praktek itu akan ada 2 polisi yang akan mengawasi kita. Biasanya 1 polisi di samping dan 1 polisi di belakang. Jadi sepanjang di bus tuh? Ya lumayan. Waktu itu saya deg-degan juga nunggu. Tapi begitu ujian ya alhamdulillah udah plong lah gitu. Cuman memang nggak perlu tegang, tetap aja confidence. Cuman ya jangan over confidence juga. Kenyataannya dari beberapa teman yang saya kenal itu ada yang baru ngikut sekali tapi langsung sukses. Semuanya lancar, bisa langsung dapetin. Alhamdulillah saya termasuk salah satunya. Tapi ada juga teman yang dia harus ngulang beberapa kali gitu ya. Kebanyakan memang gagalnya tuh di ujian yang terakhir, di ujian praktek. Ada yang gara-gara mereka memang kerja dan susah nentuin schedule-nya, terutama buat para air crew, buat yang kerja di lapangan juga, orang oil and gas, itu juga agak-agak susah gitu nentuin kapan sih mereka harus ujian. Kadang kita harus setting schedule dulu ya. Bahkan untuk setting schedule ya, kalau kita mau ngerubah jadwalnya itu ada biayanya. Bahkan sudah ditetapkan bahwa tanggal sekian kita harus ujian praktek, tapi karena satu dan lain hal, karena pekerjaan atau apapun itu, kita harus reschedule, itu ada biayanya. Ini mungkin tantangannya di sini. Biasanya yang terjadi adalah kita negosiasi sama kantor kita. Itu yang terjadi sama saya dulu. Jadi saya minta tolong sama manajer saya bahwa saya ada jadwal untuk ujian mengemudi tanggal sekian gitu. Jadi minta dikasih libur supaya kita bisa mengikuti ujian itu. Gimana cara lulus road test di UAE? Karena waktu itu yang didengar tuh katanya susah banget, banyak banget yang nggak lulus dan banyak banget yang harus retake road testnya. Ada saran nggak? Oke, ini mulai dari cerita sedikit dulu, road test itu seperti apa. Jadi pada dasarnya kita nanti akan duduk di kursi kemudi, di sebelah kanan kita itu ada 1 polisi, dia yang membawa semacam checklist ya, apa aja yang sudah kita perbuat dan apa aja kesalahan kita, dan di belakang kita, di kursi belakang juga ada 1 polisi lagi, tugasnya hanya 1, melihat mata kita. Pada saat kita ujian, kita itu tidak diperbolehkan pakai kacamata, di mana nanti dia akan lihat kalau kita mau belok, kita ngelihat kaca spion atau enggak. Kalau kita lagi jalan di depan, kita ngawasin kaca spion kiri, depan, belakang atau enggak. Karena kita basically harus tahu surrounding kita seperti apa. Kalau kita lupa untuk melihat, itu akan jadi nilai minus buat kita. Jadi kembali lagi ke kondisinya, nanti polisi yang ada di sebelah kanan kita itu akan ngasih instruksi ke kita. Kamu lurus, kamu belok kiri, kamu belok kanan. Itu kita ikutin. Dan ada kalanya dia ngasih instruksi yang salah. Misalkan nih, ada garis lurus warna kuning di jalan. Terus kita diminta, oke, kamu berhenti di sini, berhenti di kanan. Nah, ini hati-hati. Kita jangan ngikutin. Karena garis kuning lurus itu tidak boleh dilanggar. Itu adalah batas jalan. Ada beberapa teman kita yang seperti itu, dia nyetirnya sudah bagus, terus polisinya kelihatan bahagia. Di ujung-ujungnya dia bilang gitu, ya udah, kamu bagus sekali nyetirnya, kamu minggir di kanan ini deh. Nah, itu jangan tergoda untuk itu. Kalau memang polisinya salah, bilang aja gitu, maaf saya nggak bisa berhenti sini. Lanjutkan perjalanan. Jadi intinya kalau benar dan itu sesuai rules, ya udah kalian bilang aja, tapi dengan sopan lah ya. Ya, dan selalu aware sama speed limitnya berapa di jalan, itu yang kita ikutin. Kasusku waktu itu seperti itu, jadi speed limitnya 60, dia minta lebih, kita bilang aja kita nggak bisa gitu, tapi tetap confidence. Terus runabout di bundaran itu ada lagi nih, jadi siapa yang ada di dalam lingkaran itu harus diutamakan. Jadi misalkan kita baru masuk ke runaboutnya atau bundarannya, kemudian ada kendaraan, itu kita harus berhenti dulu, nunggu sampai dia lewat baru kita boleh jalan. Dan begitu kita masuk ke bundaran itu, kita tidak boleh overtake. Jadi misalkan depan kita itu ada kendaraan lain, kita nggak boleh mendahului. Kita harus di belakangnya sampai kita akhirnya dapat ke exit kita. Ada kalanya juga pihak kepolisian ini nyuruh kita untuk mendahului, itu hati-hati. Di kasus saya dulu seperti itu, alhamdulillah saya nggak tergoda, jadi dilulusin sama polisinya.
Untuk overtake, lagi-lagi beda sama Indonesia. Kalau di sini, kalau kita mau mendahului mobil lain, kita harus ngambilnya dari sebelah kiri. Di sini jarak aman tuh penting banget guys, safe distance. Jarak aman antara kendaraan kita dan kendaraan di depan kita itu adalah 3 detik. Sebenarnya jarak amannya itu tidak ada peraturan yang jelas ya, tolong dikoreksi buat teman-teman yang mungkin lebih tahu masalah ini, tapi saya menggunakan sistem defensive driving, itu jarak amannya adalah 3 detik. Artinya, kita bayangin aja ada pohon gitu ya, satu mobil melintas, kemudian kita baru boleh melintasi pohon yang sama, itu 3 detik kemudian. Jadi hukumnya seperti itu. Buat teman-teman yang suka Formula 1 ya, pasti paham ya yang saya omongin tadi. Terus mata. Mata kita itu pada dasarnya nggak cuman melihat kaca spion pada saat kita mau pindah lajur atau kita mau belok. Pada saat kita jalan lurus, itu kurang lebih setiap 8 detik kita harus ngawasin. Kiri, tengah, kanan. Kita selalu aware apa yang ada di surrounding kita. Itu akan dilihat nanti sama polisi, apakah kita ngelakuin praktis itu atau enggak. Kemudian pindah lajur. Sebelum kita pindah lajur, kita ngeliat dulu. Misalkan saya di tengah, saya mau pindah ke lajur kiri. Itu saya lihat dulu kaca spion di kiri, apa aman atau enggak. Kalau sudah aman, jangan lupa sign-nya, saya mau belok ke kiri. Dan pada saat belok, itu kita harus lihat kaca spion dan lihat ke samping. Jadi teman-teman yang nyetir pasti udah tahu ya, ada daerah blind spot di kendaraan kita itu. Jadi kita nggak cuma ngeliat kaca spion, tapi kita juga ngeliat ke kiri posisinya. Kalau sudah aman, baru kita pindah kendaraan kita dan matikan sign kita. Itu penting di sini, karena itu juga nanti akan jadi penilaian. Satu hal lagi, pertama kali kita dikasih kesempatan untuk road test. Begitu masuk ke mobil, ya pertama biasanya kita nyapa dulu, selamat siang Pak, gitu. Sama polisinya. Nah, kita adjust seat belt. Jadi kita kencangkan seat belt kita, terus kita adjust posisi kursinya sampai nyaman. Kemudian kaca spion itu harus dicek apakah sudah pas, yang kiri, tengah, sebelah kanan, cocokkan dengan mata kita. Itu bahkan sebelum kita jalankan kendaraan, kita harus cek itu. Kemudian posisi tangan kita yang benar, itu mungkin bisa dilihat ya, itu jam 10:10 kita pegang kemudinya, dan posisinya itu harus nekuk. Jadi tangan kita nggak lurus gini, tapi posisinya nekuk. Karena ada saatnya, misalkan kita di posisi yang darurat, dan kita harus manuver, kalau posisi tangan kita nekuk seperti ini, itu akan jauh lebih mudah kalau kita menggerakkan kemudi. Sementara kalau posisi tangan kita jauh, itu susah untuk kontrolnya. Mau terima handphone nih, terus aku pakai tangan satu gini, kan biasa tuh. Terima handphone gini, misalnya mau ada urusan apa, mau ikut arisan, gimana tuh? Boleh nggak? Ya, jangankan megang handphone ya. Ini megang tangan satu sebenarnya juga nggak boleh. Ya, di mana-mana kita kalau mau mengemudi harus 2 tangan. Itu pegang kemudinya yang firm, yang kuat ya. Dan posisi tangannya adalah jam 10:10. Jadi kalau misalkan kita bikin jam gitu ya, tulisannya jam 10:10, itu posisinya di situ. Terus kita juga harus free dari distraction. Kita terbebas dari yang namanya distraction apapun, handphone atau apapun. Karena di jalan sendiri juga kamera-kamera yang ada artificial intelligence-nya itu dia ngawasin. Kalau misalkan kita terima telepon sekalipun di bawah sini ya, itu dia bisa capture dan kita bisa kena fine. Dan fine-nya lumayan gede kalau sampai ketahuan. Buat teman-teman hati-hati dalam berkendara di Abu Dhabi, selalu gunakan 2 tangan di atas kemudi dan pegang itu kemudinya dengan kuat. Apalagi yang bisa diceritain pada saat protes atau ambil ujian untuk mengambil SIM di jalan di Abu Dhabi waktu itu? Ya, lumayan. Waktu itu saya juga sempat sebenarnya itu trik sih ya. Jadi polisinya sempat ada sedikit ngebentak. Dia nyuruh saya overtake mendahului truk yang ada di dalam runabout itu. Padahal itu memang nggak boleh. Dia sempat mancing saya. Jadi sedikit galak, bilang, kenapa kamu nggak dahuluin truknya, lakuin. Nah, itu jangan tergoda sama hal seperti itu. Kita tetap harus confidence, tahu mana yang benar, mana yang salah, dan jangan ikutin yang trik-trik seperti itu. Kalau misalnya seseorang sudah lulus atau passing road test, dia gimana nih prosedur selanjutnya seperti apa? Dan akan dikasih notifikasinya melalui apa? Saya waktu itu begitu selesai road test ya, disuruh balik lagi ke bus, terus nunggu pengumuman. Dan lucunya polisinya sempat berusaha bikin jatuh mental, bilang, kamu gimana sih, jelek banget nyetirnya gitu. Tapi ujung-ujungnya kita dapat notifikasi dari SMS, apakah kita lolos atau enggak. Dan alhamdulillah waktu itu sekali take, terus langsung dapat notifikasi kita lolos. Nggak lama kemudian kita dapetin driving license-nya itu. Melalui Abu Dhabi Police, jadi kalian bisa lihat di situ. Ada yang nggak lulus sampai 14 kali loh. Ya, kadang memang bisa cukup galak mereka. Mungkin jangan panik kali ya intinya. Jangan panik, dan kita harus tahu benar mana yang benar, mana yang salah. Kita bilang aja, saya nggak bisa gitu. Nggak boleh, misalkan dia nyuruh berhenti di tempat yang nggak semestinya, kita harus bilang, saya nggak boleh berhenti di sini gitu. Ya mungkin kesalahan dari mereka adalah mereka tuh ngikutin omongan polisinya yang pada sebenarnya cuma ngetes mereka gitu. Ya. Intinya sebelum kita ikut ujian ini ada baiknya pahami dulu dengan baik rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di Abu Dhabi itu seperti apa, yang berlaku
di UAE lebih tepatnya seperti apa, dan kita harus ngikutin itu dengan strict. Buat teman-teman yang mungkin sudah pernah tinggal di GCC country ya, seperti Kuwait, Oman, Qatar. ya, buat negara-negara seperti itu, dan misalkan kalian sudah punya SIM di negara itu biasanya punya privilege. Istilahnya di sini ada golden chance. Jadi nanti kalian bisa ngomong di departemen tadi bahwa saya punya SIM ini gitu. Itu kalian akan bisa lolos semua yang namanya teori-teori dan langsung bisa ujian praktek di jalan. Jadi intinya kalian nggak usah ngambil course lagi guys di kelas, kalian tinggal langsung ngurus. Ujian praktek di lapangan, langsung Protes di jalan. Ya. Memang satu hal yang paling beda ya dibanding nyetir di Indonesia buat teman-teman yang mungkin baru datang pertama kali atau baru berangkat ke luar negeri adalah posisi duduk kemudi. Di sini posisi setirnya ada di sebelah kiri, terus kita jalannya juga ada di sebelah kanan jalan. Butuh sedikit adaptasi. Adaptasinya juga di jalan ya, jadi gimana cara mendahului mobilnya, Ya, itu juga pasti kan beda, terus exit tolnya juga akan berbeda guys. Highway-nya juga di sini posisinya ada di kanan jalan ya, kalau di Indonesia kan ada di kiri jalan, posisi exitnya maksudnya. Jadi intinya semuanya serba kebalikannya apa yang ada di Indonesia, itu yang kita harus adaptasi. Dan di sini kalau ada orang nyebrang di jalan raya harus diprioritaskan. Ya, sebenarnya ada zebra cross-nya juga di sini, tempat-tempat di mana orang boleh nyebrang dan nggak boleh nyebrang. Cuman memang sebenarnya peraturan internasional. Kalau misalkan ada orang nyebrang, sekalipun itu tidak ada lampu merahnya ya, itu yang harus diprioritaskan adalah orang nyebrang. Dan kita itu benar-benar harus nunggu. Sekalipun dia sudah lewat di depan mobil kita, tapi dia belum sampai ke ujung jalannya dia, itu kita nggak boleh jalan dulu mobilnya. Apalagi kalau misalkan di sana ada kamera dan ketahuan bahwa kita sudah jalan duluan sebelum si penyeberang jalan itu lewat, kita bisa kena fine. Oke guys, jadi itu tadi sedikit cerita tentang gimana cara dapetin SIM di Abu Dhabi. Dan mungkin next time kita bahas lebih detail tentang gimana di jalan ya, tentang peraturan-peraturan di Abu Dhabi seperti tempat parkir dan sebagainya ya, di video terpisah. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang SIM dan gimana cara dapetinnya, Jangan lupa share kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen, like, dan subscribe. sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya di channel Cerita Kunafa. Bye.